Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Indriani. Di sini saya akan memaparkan pembahasan mengenai aljabar linear elementer yang telah dipelajari selama satu semester ini. Nah, ada bab yang pertama atau pembahasan yang pertama itu sistem persamaan linear. Bahwa dalam kehidupan real ini kita dapat menemukan banyaknya permasalahan. Nah, permasalahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk matematika. Nah, dinyatakan dengan persamaan, bahwa persamaan dari satu kesatuan dua atau lebih persamaan memiliki variabel yang sama yang memuat peubah dengan pangkat satu yang dinamakan dengan sistem persamaan linear. Nah, ini merupakan bentuk umum dari sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear ini kita harus menemukan solusi, bahwa ada solusi yang konsisten dan ada pun yang tak konsisten. Bahwa konsisten artinya mempunyai penyelesaian baik berupa tunggal maupun banyak, dan tak konsisten berarti tidak mempunyai penyelesaian. Nah, cara untuk memperoleh SPL ini berupa eliminasi atau artinya menolkan koefisien dari variabel-variabel, dan adapun substitusi memasukkan suatu nilai ke persamaan lain. Nah, bahwa sistem yang berbeda dapat menghasilkan solusi yang sama yang dinamakan dengan sistem persamaan ekivalen. Nah, dalam SPL juga kita bisa transformasikan ke bentuk matriks yang diperbesar atau augmented matrix dengan tujuan tidak lain untuk memperoleh solusi dari SPL. Nah, lalu operasinya ini dinamakan dengan operasi baris elementer yang disingkat OBE. Nah, operasi yang pertama itu mengalihkan suatu baris dengan suatu bilangan tak nol. Yang kedua, menukar baris. Yang ketiga, menjumlahkan atau mengurangkan suatu baris dengan baris yang lain. Nah, hasil OB ini dapat berupa bentuk eselon baris dan bentuk eselon baris tereduksi. Nah, ini merupakan contohnya. Jadi diagonal-diagonalnya itu merupakan entry yang berupa 1. Nah, eliminasi Gauss itu proses menggunakan OBE untuk mengubah suatu matriks menjadi bentuk eselon baris. Sedangkan proses menjadi bentuk eselon baris tereduksi dinamakan eliminasi Gauss-Jordan. Setelah kita mengetahui sistem persamaan linear, bahwa SPL itu dapat ditransformasikan menjadi bentuk matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau keduanya dalam satu tanda kurung yang di dalamnya terdapat entry-entry. Matriks berukuran M kali N ini dengan M menyatakan banyaknya baris dan N menyatakan banyaknya kolom. Nah, notasi matriks itu ditulis dengan huruf kapital, sedangkan elemen-elemennya ditulis dengan huruf kecil. Nah, ini merupakan bentuk dari matriks. Kita bisa sajikan menjadi bentuk kombinasi linear, bahwa kombinasi linear itu penjumlahan vektor-vektor yang dikalikan dengan suatu skalar. Jadi SPL atau dalam bentuk AX sama dengan B itu dinyatakan sebagai kombinasi linear. Nah, adapun matriks satuan, kita bisa menghasilkan solusi dari suatu matriks dari hasil kali dengan matriks identitas dan dirinya sendiri. Nah, kita sebut sebagai matriks satuan. Matriks satuan I dikatakan matriks satuan jika entry-entrynya itu diagonalnya adalah 1. Nah, adapun inverse matriks artinya dapat dibalik. Nah, ini jika terdapat matriks B sehingga AB sama dengan BA sama dengan I, yang I adalah matriks satuan. Dalam matriks juga ada operasi-operasi. Yang pertama penjumlahan matriks, perkalian. Yang kedua perkalian matriks, yang ketiga perkalian dengan skalar, dan yang keempat ada transpose matriks. Adapun sifat-sifat operasi matriks sebagai berikut. Nah, ini kesembilan ini merupakan sifat-sifat dari operasi matriks. Dalam mendapatkan solusi SPL, kita mengetahui adanya matriks singular dan tak singular, bahwa matriks singular itu matriks yang berukuran N kali N dikatakan singular jika tidak memiliki inverse perkalian, artinya menghasilkan tak hingga solusi. Sedangkan matriks tak singular ini hanya memiliki solusi tunggal. Nah, adapun determinan, bahwa determinan adalah suatu asosiasi skalar dari suatu matriks berorde N kali N yang nilainya akan memberitahu kita apakah matriks tersebut singular atau tak singular. Tak singular ini berarti determinannya sama dengan 0. Bahwa matriks dikatakan singular jika dan hanya jika nilai determinannya adalah 0. Berarti kalau tak singular itu tidak sama dengan 0.
Pembahasan yang selanjutnya mengenai ruang vektor, bahwa ruang vektor itu adalah himpunan vektor yang mempunyai dua operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Ruang vektor harus memenuhi aksioma-aksioma atau syarat-syarat. Nah, ini ada 8 syarat dari ruang vektor. Yang pertama ada sifat asosiatif, yang kedua distributif, yang ketiga ada terdapat elemen 0, yang keempat untuk setiap x ada inverse penjumlahan, yang kelima ada skalar yang dikalikan dengan suatu penjumlahan vektor, ada penjumlahan skalar yang dikalikan dengan suatu skalar dengan suatu vektor, yang selanjutnya ada perkalian skalar dengan skalar dikalikan dengan suatu matriks, yang kedelapan ada matriks ada matriks identitas. Nah, dalam suatu ruang vektor juga kita bisa membentuk suatu ruang vektor lain yang merupakan subhimpunan dari suatu ruang vektor tersebut. Nah, subhimpunan dari ruang vektor yang memenuhi syarat-syarat ruang vektor dan bersifat tertutup ini dinamakan dengan ruang bagian. Nah, adapun rentang atau span merupakan kumpulan vektor dalam suatu ruang vektor yang merupakan kombinasi linier. Jadi, vektor-vektornya itu merupakan kombinasi linier sehingga dapat disebut dengan rentang. Nah, adapun himpunannya dalam himpunan vektor-vektor dalam suatu ruang vektor dapat ditulis sebagai kombinasi linier, artinya himpunan ini merupakan himpunan perentang atau spanning set. Selanjutnya mengenai bebas linier, bahwa ketika vektor-vektor dalam suatu ruang vektor itu dapat dibentuk menjadi kombinasi linier dengan skalar-skalarnya itu harus sama dengan 0, maka dikatakan dengan bebas linier. Sedangkan bergantung linier ini jika terdapat pilihan skalar tak trivial. Selanjutnya mengenai basis, bahwa basis itu dibentuk dari vektor-vektor dalam suatu ruang vektor jika dan hanya jika vektor-vektornya itu bebas linier dan merentang suatu ruang vektor. Sedangkan banyaknya basis ini dinamakan dengan dimensi. Adapun perubahan basis, bahwa perubahan basis ini mengubah dari suatu basis ke basis yang lain dalam suatu ruang vektor. Nah, adapun ruang baris dan ruang kolom, bahwa ruang baris itu adalah ruang bagian dari suatu ruang vektor yang dibangun oleh vektor-vektor baris. Nah, untuk ruang kolom berarti ruang bagian dari ruang vektor yang dibangun oleh vektor-vektor kolom. Kita telah mengenai adanya perubahan basis dalam suatu ruang vektor. Nah, transformasi linear ini merupakan perpindahan atau pemetaan dari suatu ruang vektor ke ruang vektor yang lain. Nah, di sini ada operator atau alat pemetaan untuk melakukan transformasi linear itu yang dinamakan alatnya itu merupakan matriks. Nah, adapun kernel, bahwa kernel adalah pemetaan linear himpunan semua vektor yang dipetakan ke vektor 0 oleh suatu transformasi linear. Kernel dari transformasi linear L dapat ditulis ker L. Nah, adapun jangkauan atau jangkauan ini adalah himpunan semua vektor yang merupakan bayangan hasil transformasi linear suatu ruang vektor di ruang vektor yang lain. Adapun keserupaan, bahwa matriks-matriks yang berbeda melambangkan transformasi linear yang sama. Selanjutnya, yang terakhir mengenai ortogonalitas, bahwa sebuah ruang vektor mendefinisikan hasil kali skalar. Nah, setiap pasang dari vektor-vektor dikaitkan dengan suatu skalar menghasilkan hasil kali skalar. Nah, ortogonalitas ini merupakan generalisasi dari konsep ketegaklurusan untuk sembarang ruang vektor dengan ruang vektor hasil kali dalam. Bahwa ruang hasil kali dalam itu suatu ruang vektor dengan hasil kali dalamnya. Hasil kali dalam ini merupakan generalisasi dari hasil kali skalar. Nah, ada proyeksi skalar dan ada proyeksi vektor. Ini merupakan persamaannya. Nah, adapun panjang dari suatu vektor itu dinamakan norma. Nah, ada himpunan ortonormal, bahwa himpunan ortonormal itu sebuah himpunan bahwa vektor-vektornya itu ortogonal, yang mana setiap vektornya itu mempunyai norma 1. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.